kembali lanjutkan perbincangan dengan Mas Hasib dan Pak Ade. Pak Ade, salah satu butir yang selalu ditegaskan bahkan sejak awal itu selalu menjadi justifikasi bagi pihak-pihak terutama Amerika Serikat dan Israel untuk menyerang Iran adalah soal nuklir. Di satu sisi Iran menegaskan bahwa persoalan nuklir ini adalah masalah kedaulatan. Jadi sifatnya non-negotiable karena sesuai dengan perjanjian internasional dan juga dari fakta non-proliferasi. Jika mohon dikoreksi jika saya salah, tapi itu juga termasuk salah satu dasar bagi Iran yang menyebut bahwa nuklir menjadi hak kedaulatannya. Nah, apakah menurut Anda dengan bolak-baliknya proposal, karena yang terakhir kan Amerika Serikat menolak 14 poin proposal dan mengirimkan kembali amendments. Nah, apakah ini akan tetap menjadi seperti poin yang tidak akan menemukan jalan keluar sehingga terkesan seperti jalan di tempat proses negosiasi ini, Pak Ade? Ya, kelihatannya mungkin mereka ingin mendoktrin dirinya sendiri bahwa yang boleh menggunakan nuklir itu hanya Amerika Serikat gitu kan. Kan sesuai dengan pengalaman Perang Dunia Kedua. Saya kira memang semua militer ya itu doktrinnya sampai saat ini masih tetap namanya Civis Pacem Para Bellum. Jadi kalau kita ingin damai harus siap perang gitu. Apalagi Iran kan sudah bersih tegang sejak lama ya berkaitan dengan masalah nuklir ini. Dan memang kan mereka juga sama dalam konteks berpikir menang bertempur dalam konteks militer adalah memiliki persenjataan pamungkas yang menjadi perhitungan daripada lawan ya. Dan saat ini memang ada tiga item yang menurut saya yang akan menjadi komponen yang selalu diperhitungkan. Yang pertama adalah nuklir. Yang kedua adalah rudal balistik, yang ketiga satelit itu sendiri gitu kan. Nah, tiga komponen ini ya memang akan selalu berkaitan. Misalnya nuklir jelas akan menjadi pengancaman apabila kemudian ada wahananya yang membawa. Yang membawa itu apa? Rudal balistik ya. Rudal balistik itu akan sampai sasaran pakai apa? Dengan satelit gitu kan. Oleh sebab itu, maka Amerika Serikat memang menghendaki bahwa tidak ada negara lain yang memiliki kapabilitas nuklir selain Amerika dan beberapa negara yang memang dalam konteks perhitungan dalam keseimbangan kekuatan agak kendor juga, misalnya dengan Rusia dengan Cina ya. Tapi kita juga harus tahu bahwa India juga memiliki kemampuan nuklir ini gitu kan. Nah, kenapa kok Iran dilarang gitu kan, tidak boleh mengembangkan nuklir. Nah, kalau saya lihat kan negara itu tidak lepas dari perjalanan sejarah masa lalu ya. Bagaimanapun Iran itu adalah negara yang sejak zaman dulu adalah tokoh berperang yang sangat kuat ya. Dan mereka bahkan dalam sejarah pernah menguasai sampai ke wilayah Palestina dan Israel serta Lebanon serta Syria. Sehingga karakter masa lalu itu menjadi perhitungan apabila memiliki kekuatan yang bisa sebagai multiplier effect, maka itu akan menjadi perhatian khususnya bagi Amerika Serikat yang sampai saat ini sebagai negara adikuasa. Nah, tentu saja elemen daripada negosiasi dalam konteks mencapai perdamaian bukan hal yang gampang, karena kan harus masing-masing bisa menerima. Apakah mereka menerima kalau Iran diperbolehkan mengelola kemampuan nuklirnya, dan kedua adalah Iran sendiri apakah mereka siap untuk misalnya menurunkan grade kemampuan nuklirnya itu sampai satu tataran tertentu gitu kan. Kalau menurut saya pengembangan senjata nuklir itu selama tidak dalam bentuk transaksional dengan dunia komersial itu tetap akan menjadi rahasia. Sebagai contoh, kemampuan bertahanan Iran yang sampai saat ini memiliki rudal balistik yang cukup panjang, cukup banyak, itu juga tidak lepas dari masa di mana pada saat embargo Iran memproduksi peralatan tersebut tentunya dengan bantuan dari asumsinya dengan Rusia dan Cina. Baik, gitu Pak kan. Ade. Nah, dan kelanjutan selanjutnya menurut saya bagaimana negosiasi kedua belah pihak dalam rangka masuk ke dalam meja perundingan tentunya adalah tergantung bagaimana menurunkan tingkatan-tingkatan masing-masing keinginan daripada kedua belah pihak. Inginnya sih bagi negara lain seperti kita cepatnya damai, karena supaya tidak terlalu lama kita efisiensi bahan bakar kan gitu ya. Dan juga negara lain demikian.
Oke, dan sebenarnya ada informasi bahwa jika Amerika Serikat meminta nol pengayaan dari Iran setidaknya selama 20 tahun, sebenarnya Iran disebut sudah paling tidak membuka peluang ya selama 3 sampai dengan 5 tahun. Artinya sebenarnya ada poin yang bisa dibahas dan didiskusikan bersama di situ. Mas Hasib, tapi soal sasaran Amerika Serikat yang disebut sejak awal kenapa kok perang ini dimulai oleh Trump adalah yang selalu disebut-sebut adalah pergantian rezim. Itulah kenapa Ayatollah Ali Khamenei akhirnya dibunuh. Ali Larijani dibunuh. Tokoh-tokoh penting yang selama ini sebenarnya sangat berperan besar dalam proses negosiasi dan juga diplomasi. Nah, namun kenyataannya sampai sekarang Iran masih tetap teguh dan yang selalu menjadi wajahnya adalah Menlu Abbas Araghchi. Nah, bagaimana Anda memandang keteguhan Iran ini meskipun berulang kali mendapatkan cobaan dengan dibunuhnya pimpinan-pimpinan, tapi dalam upaya diplomasi masih terus berjalan dan bahkan tidak mundur, tidak gentar sedikit pun dengan apapun ancaman yang dikeluarkan oleh Trump, Mas Hasib. Ya, itu yang kembali ke poin pertama saya tadi di awal, Mas Iqbal, bahwa Iran sebagai bangsa yang selama ini punya pengalaman perang dengan banyak negara, itu sudah menyiapkan diri sedemikian rupa menghadapi segala macam tantangan, terutama dari negara adidaya seperti Amerika dengan Israel, termasuk ketika katakanlah banyak pemimpinnya harus meninggal. Jadi kita melihat bagaimana sistem katakanlah kepemimpinan yang desentralistik yang dibangun gitu ya. Dan itu menurut saya kalau dikembalikan kepada folder yang sederhana tadi, kembali kepada kesalahan Trump dan Netanyahu di pasal awal di dalam membaca, menganalisis bagaimana Iran. Mungkin Iran selalu dianggap oleh Trump yang baru selesai daripada Venezuela itu akan mudah seperti Venezuela. Dan Netanyahu mungkin menganggap dia baru bikin Gaza babak belur, dia akan menganggap mudah untuk bikin Iran babak belur, apalagi baru perang 12 hari. Dan sekali lagi saya melihat berbagai macam kekalahan Amerika sekarang di tingkat lapangan menurut saya akibat daripada kesalahan kalkulasi di awal, terutama tentang katakanlah mau ganti rezim, lalu kemudian ingin menguasai Iran, bahkan termasuk dalam mengangkat menyanjung-nyanjung Galibab. Kalau kita kembali kepada data, katakanlah 25 hari kalau tidak salah setelah perang, ketika Trump jumpa pers di Florida, saya masih ingat karena saya catat itu sebagai bagaimana Trump pertama sudah nginjak rem, mengingat perangnya sudah tidak sesuai dengan yang dia bayangkan, yang ini akan segera selesai dan dia akan menang besar dan itu akan jadi modal luar biasa. Okay. Tapi setelah 25 hari di jalan yang nggak sesuai yang diharapkan, dia sudah mulai injak rem dengan memberikan pernyataan pers yang sangat-sangat optimistis. Dan salah satu alasan optimismenya adalah bahwa dia punya orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin baru, dan ternyata 1-2 hari setelah itu kemudian muncul nama di antara yang baru itu adalah Muhammad Bakir Galibaf. Sebelum akhirnya Bakir Galibaf menunjukkan aslinya betapa dia sangat Iran sesuai dengan ideologi revolusinya, dan tidak ada kecenderungan yang seperti diharapkan oleh Trump dia akan kompromi kepada Barat gitu. Dan sekali lagi ini akhirnya saya melihat, Mas Iqbal, dari kesalahan kalkulasi di awal sekarang banyak Amerika mengalami kekalahan strategis, mulai dari kehilangan sekutu di Eropa, di NATO dan seterusnya. Oke, saya harus tanya ke Pak Ade terakhir. Pak Ade, singkat saja. Saya penasaran karena kan kalau misalnya pernyataan dari Amerika Serikat selalu bilang bahwa militernya Iran itu sudah dihancurkan dengan kata-kata destroyed, obliterated, banyaklah kata-kata yang seperti itu. Tapi sebenarnya kalau menggunakan sense ya, harusnya kalau mau membuka Selat Hormuz bisa menggunakan angkatan lautnya dengan cara paksa begitu, dengan cara menyerang. Menurut Anda kenapa itu tidak dilakukan Amerika Serikat, Pak Ade? Kalau dilihat dari ya mungkin dari doktrin militer ya, tidak gampang melaksanakan peperangan littoral ya. Karena peperangan littoral itu kapal induk jelas lebih nampak dari darat gitu kan dibanding kapal-kapal kecil. Yang berikutnya bahwa yang terjebak di dalam Teluk Persia yang ditutup oleh Iran di Selat Hormuz memang tidak banyak memberitakan itu berapa, tapi taksiran antara 600 sampai 1.500. Ini kan agak sedikit jomplang ya dari angka ini, 600 sampai 1.500. Artinya apa? Bahwa Amerika Serikat tidak bisa semena-mena melaksanakan serangan-serangan peperangan lautnya
kepada target-target di Iran, karena bisa saja kemudian peluru kendali ataupun senjata jarak jauhnya adalah mengenai kekuatan yang mungkin netral, entah itu Bahrain, Kuwait ataupun Uni Emirat, sehingga peperangan littoral ini sebenarnya bagi kemenangan bagi Iran, karena kita tahu bahwa Iran mengembangkan namanya Swarm Flotilla, ya, armada semut. Armada semut ini kan kalau tiap kapal perahu atau tiap kapal memiliki 4 peluru kendali, itu sudah bisa cukup menenggelamkan kapal induk, ya. Kalau kita biasa di angkatan laut kita menghitung namanya kalkulasi tempur, ya. Satu peluru kendali dia akan mungkin lumpuh, 2 peluru kendali dia mungkin bisa tenggelam, 3 peluru kendali dia bisa hancur. Artinya kalau hitungan dengan kalkulasi tempur ini bahwa satu swarm boat itu bisa menghancurkan satu kapal induknya, itu kan nggak balance dalam konteks biaya, kos dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, kenapa Angkatan Laut Amerika Serikat tidak menerobos saja? Risikonya terlalu besar bagi dia, dan juga kredibilitas Trump sendiri. Kalau dia mendeklar namanya blokade itu Teluk Oman, Selat Hormuz, itu juga menjadi balik manakala terjadi misalnya Angkatan Laut itu mungkin hancur di sebelum melaksanakan fungsinya karena diserang duluan oleh apalagi sekarang Iran. Kapal induknya sudah ditarik pulang gitu ya, artinya sudah tidak Ya, saya curiga dalam kalkulasi itu tidak balance lah. Misalnya kapal yang harganya 20 triliun berhadapan dengan kapal yang 200 miliar, ya nggak sampai lah, mungkin 100 miliar, ya gitu kan, nggak balance gitu kan. Artinya kerugian material dan kerugian kredibilitas lah bagi Amerika Serikat.